Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget. Apa kalian tahu apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi dengan merefleksikan pengalaman, membangun, dan mengkonstruksi pengetahuan. Teori proses konstruktivisme menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4, yaitu skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu skemata. Skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan yang terbentuk karena pengalaman. Yang kedua, kita akan membahas tentang asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mempersepsi konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Yang ketiga yaitu proses akomodasi. Adalah proses membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang selanjutnya yaitu proses ekuilibrasi, yaitu keadaan di mana seimbang antara proses asimilasi dan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif Piaget yang pertama yaitu tahap sensoromotor usia 0-2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Konsep tentang sifat dan prinsip perkembangan anak antara lain yaitu anak adalah pembelajaran yang aktif. Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Teori konstruktivisme Vygotsky. Siapakah Vygotsky itu? Apa itu teori konstruktivisme Vygotsky? Nama lengkap Vygotsky adalah Lev Simonovich Vygotsky. Lev Vygotsky lahir 17 November 1896 di Orska, sebuah wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia belajar di Moscow State University. Vygotsky memandang bahwa pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antar individual dan keadaan tersebut dapat disesuaikan oleh setiap individu. Proses dalam kognisi diarahkan melalui adaptasi intelektual dalam konteks sosial budaya. Faktor-faktor perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. Yang kedua, CPD, Zone of Proximal Development. Yang terakhir yaitu Scaife
scaffolding. Sosial budaya. Budaya dapat mempengaruhi proses perkembangan serta proses belajar dengan melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya. Dua, ZPD, Zone of Proximal Development, yaitu suatu daerah antara di mana siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, zona aktual dan dengan bantuan orang lain, zona potensial. Tiga, scaffolding, yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Dalam ilustrasi ada seorang anak yang ingin menggapai sebuah bendera. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya, datanglah seorang wanita yang memberinya arahan, cara, dan tahapan untuk menggapai bendera tersebut. Tindakan itu disebut scaffolding. Setelah itu, anak dituntut untuk melakukan secara mandiri, dan tindakan tersebut disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. Tahukah kalian apa itu multiple intelligence? Orang tua pada zaman dahulu beranggapan bahwa anak dikatakan cerdas apabila memiliki IQ yang tinggi. Hal itu menimbulkan pendapat baru yang dicetuskan oleh Matt Gardner, seorang psikologi dan profesor pendidikan yang mengabdikan dirinya di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Menurut Howard Gardner, tes IQ bukanlah satu-satunya ukuran yang tepat yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kecerdasan seseorang. Kemudian, ia mengembangkan konsep baru, yaitu multiple intelligence, yang lebih dikenal dengan 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama, yaitu kecerdasan linguistik, merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan ataupun tulisan. Kecerdasan ini dapat dilatih dengan menulis dan berbicara. Profesi yang tepat ialah wartawan, pembicara, penulis, dan editor. Yang kedua, yaitu kecerdasan musik, merupakan suatu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk suara, nada, dan musik. Profesi yang tepat untuk kecerdasan ini yaitu komposer, dirijen, dan penyanyi. Yang ketiga, yaitu kecerdasan logical matematik, yaitu merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis dan mengolah angka dengan sangat baik.
Profesi yang tepat untuk kecerdasan ini adalah programmer, akuntan, dan guru matematika. Yang keempat, kecerdasan intrapersonal, yaitu suatu kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan, serta intelijensi diri sendiri. Yang memiliki kecerdasan ini mampu mengontrol emosinya sendiri dengan membuat catatan harian. Yang kelima, yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk memahami perasaan dan suasana hati orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki profesi sebagai seorang psikologi yang mampu mengetahui masalah orang lain. Yang keenam, yaitu kecerdasan bodily kinesthetic, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Profesi untuk kecerdasan ini yaitu olahragawan, aktor, dan penari. Ketujuh, yaitu kecerdasan spasial visual, yang merupakan suatu kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Biasanya, seseorang yang memiliki kecerdasan ini berprofesi sebagai pelukis, arsitektur, dan pemahat. Yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik. Profesi kecerdasan ini yaitu botani, pecinta alam, dan pendaki. Kesembilan, yaitu kecerdasan eksistensial, yang merupakan kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan terdalam kehidupan. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri mempertanyakan hakikat segala sesuatu, mempertanyakan keberadaan diri di dunia ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori multiple intelligence yakin bahwa seorang anak memiliki kecerdasan yang menonjol dibanding kecerdasan lain. Model-model pembelajaran kooperatif. Apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan pembelajaran kooperatif menurut Profesor Dr. Haji Wina Sanjaya MPD yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Dalam pembelajaran kooperatif memiliki banyak model pembelajaran. Mari simak baik-baik. Model pembelajaran kooperatif
mind mapping yang pertama yaitu 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan mengemukakan konsep yang akan ditanggapi oleh siswa. Kemudian, guru akan membentuk kelompok yang beranggotakan 2-5 orang. Kemudian, tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi dengan berupa gambar dengan imajinasi tiap kelompok sendiri. Yang kelima yaitu tiap kelompok membaca hasil diskusi dan membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu metode tim quiz, yaitu yang pertama, pilihlah topik yang akan disampaikan dalam 3 bagian. Kemudian membentuk kelompok menjadi 3 A, B, C. Yang ketiga yaitu sampaikan kepada siswa format pembelajaran. Kemudian yang keempat menyampaikan materi. Kelompok A menyiapkan pertanyaan yang diberikan kepada kelompok B, dan nanti kelompok B akan memberikan pertanyaan kepada kelompok C, dan kelompok C akan memberikan pertanyaan kepada kelompok A.